Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara lagi dengan saya di channel Najib Bukhari. Kali ini kita akan lanjutkan dari video-video sebelumnya. Video yang pertama tentang style, video kedua tentang daftar isi, tapi masih nyambung ya. Yang ketiga ini tentang penomoran yang berbeda. Jadi nomornya di setiap halaman ya, ada halaman yang dikasih nomor beda dengan halaman yang lain. Itu intinya. Jadi ini semua nanti akan bermanfaat untuk kalau sobat misalnya mau nulis skripsi atau tesis atau disertasi, bahkan atau makalah ya. Kita lanjutkan, kita masih menggunakan file yang kita gunakan pada tutorial style dan tutorial daftar isi. Yang pertama kita letakkan kursor kita di paling atas ya, di daftar isi itu kita letakkan di daftar isi yang paling awal. Ya, kita mau menggunakan insert break. Jadi nanti kita memasukkan halaman baru di sebelumnya daftar isi ini untuk misalnya sebut saja biar kayak mirip gitu, kita kasih tambahan halaman namanya kata pengantar itu misalnya ya. Caranya pastikan kursor sudah berada di paling awal ya, di baris daftar isi paling awal atau sebelum D berarti. Kemudian insert, kita klik insert, klik menu insert, kemudian di sebelah paling kiri itu atau di sub menu page ada page break, kita klik. Baik, kita lihat di sini page break sudah ada. Sekali lagi kalau mau lihat apakah ada page break di sini, di menu home kemudian klik show paragraph marks atau perlihatkan tanda paragraf. Nah, ada page break. Ya, kita taruh di sini. Sahabat sekalian, apa sih kalau tadi kan section ya, sama-sama masukkan halaman, tapi kali ini page break, kalau tadi section. Kalau page break itu hanya memindahkan halaman aja tanpa membuat seksi baru. Nanti seksi akan saya jelaskan kalau sudah sampai saatnya. Nah, manfaatnya apa page break? Page break itu misalnya Anda biasanya kalau bikin bab baru itu kan harus di halaman awal ya, memulai halaman baru. Nah, untuk memulai halaman baru itu caranya bukan dengan enter sampai kemudian kita sampai di halaman baru, bukan begitu. Itu namanya cara mesin ketik. Kalau cara Microsoft Word jangan di enter gitu, langsung kita page break, otomatis dia selalu menempati halaman paling dia menempati halaman baru. Jadi meskipun tulisannya itu misalnya tulisan sebelumnya bertambah, nanti yang bab awal ini, bab yang kita buka di halaman baru tetap berada di awal halaman baru itu tadi. Itu intinya. Oke, kalau sudah kita kasih judul ya, kata pengantar. Judul ini kita masukkan dalam style AA judul ya. Ctrl Shift Alt G, lalu kita tulis kata pengantar. Baik, sudah jadi judul kita. Nanti harusnya kata pengantar ini juga masuk di dalam daftar isi. Setelah itu tentu kita akan masukkan isinya kan. Daripada nulis kelamaan, saya akan kopikan aja. Ini pakai Ctrl H ya. Kemudian saya kopikan. Nah, sudah jadi. Nah, ini kita format karena ini tulisan Arab. Masih ingat kan? Kalau kutipan Arab kemarin pakai Ctrl K. Oke. Ctrl K, kita tekan Ctrl Shift. Karena ini sebenarnya bukan kutipan, baik kita atur supaya dia berada persis di batas tepi kanan dan batas tepi kiri. Oke, sudah jadi. Nah, ini sebut saja ini kata pengantar. Kita masih melihat ada page break di sini ya. Baik. Sekarang kita lihat di sini
belum ada halamannya. Belum ada halaman. Mari kita masukkan halaman. Caranya gimana? Klik menu insert. Kemudian di sub ada header and footer sebelah sini. Perhatikan ada page number, kita klik. Lalu pertama kita format dulu. Kita memasukkan untuk yang kata pengantar dan daftar isi itu kan pakainya nomor Romawi. Baik, kita format dulu. Format page number. Kemudian kita number formatnya kita pilih yang Romawi. Romawi besar ya, Romawi kapital. Kemudian start at 1 benar, lalu kita klik OK. Lalu kita masuk lagi di insert, header and footer, page number, baru kita masukkan. Tempat halamannya di mana? Misalnya di tempat sobat itu berada di kanan atas, ya, kanan atas. Kita pilih plan number 3 ini kanan atas. Oke. Kita kalau mau menutup desain ini kita klik close header and footer, close. Sudah, sekarang kelihatan di sini ada halaman. Kita tutup aja dulu ya, yang penanda paragraf. Nah, di sini ini halaman. Sudah tertulis, kita lihat halaman 1 Romawi di sini. Lalu halaman 2 berada di daftar isi. Lalu di bab 1 mempermudah format penulisan, dia otomatis menggunakan angka Arab. Kenapa? Mungkin saja di komputer sobat tidak seperti itu, tapi di 2016 seperti ini. Nah, kenapa? Karena antara ini ya, halaman kata pengantar dan daftar isi dengan halaman bab 1 dan seterusnya ini adalah halaman yang berbeda, artinya section yang berbeda. Nah, itu pentingnya section. Jadi section itu apa sih? Section itu bagian-bagian atau pemutus ya. Sehingga dengan section itu kita bisa mengatur misalnya penomoran yang berbeda. Jadi penomoran yang berbeda itu bisa diatur dengan memberikan setiap halaman yang kita ingin nomornya berbeda itu kita kasih section berbeda. Nih, kita lihat di mana letak sectionnya. Tadi kita sudah bikin pada tutorial sebelumnya, yaitu ketika kita membuat daftar isi. Kita lihat apakah masih. Nah, di sini ada section breakneck page. Artinya bagian ini ke atas itu sebuah seksi yang tersendiri dan bagian bab 1 ke bawah itu seksi yang berbeda. Dengan begitu, seksi yang ini dikasih nomor halaman Romawi, yang ini dikasih nomor halaman angka Arab. Untuk sementara kita sudah tahu ya, paling enggak sudah bisa membuat penomoran yang berbeda. Dalam hal ini penomoran berbeda apa? Penomoran yang satu pakai angka Romawi, penomoran yang lain menggunakan angka Arab. Baik, sekalian kita menguji apakah di daftar isi ini berubah dengan adanya perubahan ada kata pengantar. Harusnya nanti ya, daftar isi ini halamannya adalah 1 Romawi dan itu 2, karena dia menempati halaman 2 Romawi. Kemudian sebelum daftar isi nanti ada kata pengantar dan dia menggunakan halaman Romawi juga dengan angka 1 Romawi. Caranya, klik kanan di bagian daftar isi di mana aja, lalu klik update field. Tentu masih ingat saudara sekalian, karena ini hanya bukan perubahan nomor tapi juga penambahan kata pengantar sebagai konten baru atau isi baru, maka kita klik yang update entire table. Oke. Nah, sekarang sudah kelihatan. Biar kelihatan. Kata pengantar 1 Romawi, daftar isi 2 Romawi, kemudian bab 1 dan seterusnya sesuai yang pernah kita isikan. Nah, sahabat sekalian, perhatikan di bab 2 ini nomornya kembali lagi ke 1. Nah, apa yang terjadi? Baik, nanti kita bahas, kita bahas. Sebelumnya saya perlu jelaskan, bab 2 ini kan kita bikin dengan membuat section. Artinya, kalau kita bagi di sini ada 3 section. Section 1 itu ini, kata pengantar dan daftar isi. Kemudian section kedua itu bab 1, section ketiga itu bab 2. Nah, mari sekarang kita atur di bab 2 supaya nomornya itu melanjutkan dari nomor
yang sudah ada. Baik, kita menuju ke halaman 2. Oke, sambil kita praktek ya. Apa manfaatnya use hyperlink itu kita centang? Nah ini, kalau kita klik di pas misalnya A ini ya, A membuat daftar isi, kita klik, ini tandanya tanda tangan, kursor kita menjadi kursor yang gambarnya tangan. Nah, saya ini menekan tombol kontrol ya, di keyboard saya menekan tombol kontrol, kemudian di mouse saya klik, dia akan menuju ke sini. Itu manfaatnya use hyperlink. Baik, penomoran di sini 1, kita double klik aja sini untuk masuk ke format footer dan header. Oke, setelah masuk begini, ini begini. Ada link to previous, set previous dan macam-macam. Kemudian ada pengaturan numbering. Kita masuk ke page number. Kita sudah pernah masuk di sini sebelumnya, yaitu format page number. Lalu lihat di sini kenapa dia menjadi 1 lagi? Karena dia start at 1, start at 1. Harusnya apa? Supaya berlanjut nomornya, kita klik yang continuous. Continue from previous section. Jadi penomoran ini melanjutkan nomor sebelumnya, gitu ya. Kita klik OK. Harusnya setelah kita klik OK, maka nomornya akan berlanjut. Oke, 7. Kita lihat section terakhir sebelumnya halaman 6, maka section berikutnya adalah halaman 7. Baik. Sekarang ini masih tentang penomoran halaman. Ada juga kasus, kita tutup dulu ya, close header and footer, atau double klik di sini juga bisa tutup. Kita ke halaman paling awal. Ada kasus begini misalnya, biasanya cover itu menempati halaman 1, tapi nomor halamannya tidak ditulis. Jadi setelah cover, halaman berikutnya itu langsung halaman 2. Nah, bagaimana cara bikinnya? Kalau sobat masih pakai pola mesin ketik, sobat akan membuat dokumen baru khusus untuk membuat cover, nanti baru digabungkan ketika di print ya. Tapi itu cara mesin ketik. Kalau cara Microsoft Word nggak begitu harusnya. Jadi kita tetap cover itu menyatu dengan halaman selain itu. Jadi halamannya jadi satu file itu penuh adalah satu skripsi atau satu tesis atau satu disertasi atau satu makalah bahkan yang mulai dari cover sampai lampiran itu ada semua di satu file itu, di satu dokumen, bukan bikinnya terpisah-pisah. Nah itu bisa sobat lakukan kalau sobat memahami tentang penomoran yang berbeda. Baik, sekarang kita berbicara tentang cover ya. Cover, oke. Karena halaman ini, halaman cover itu masih masuk section yang sama dengan kata pengantar, maka kita bukan memasukkan halaman baru dengan section, tapi halaman baru dengan page break ya, page break. Cara memasukkan kita sudah pernah insert, kemudian di bagian page ada page break, kita klik. Nah, halaman ini yang nanti akan kita gunakan sebagai halaman cover. Baik. Biar nggak lama, saya copy aja. Ini ya, saya copy. Saya kopikan di sini. Langsung jadi. Nggak usah ribet ngatur ya. Setelah selesai seperti ini, mari kita lihat. Di sini masih ada halamannya. Ini halaman 1, ini halaman 2. Nah, keinginan kita bukan itu. Keinginan kita ini tetap halaman 1, tapi nomor halamannya nggak ada. Sementara ini tetap halaman 2. Caranya gimana? Sekali lagi kita masuk di pengaturan header dan footer. Double klik aja. Langsung. Oke. Mari sekarang kita lihat. Setiap kali kita masuk di header and footer, pengaturan header and footer, otomatis muncul menu desain. Desain ini untuk mendesain
atau mengatur header dan footer. Apa yang perlu kita atur di sini? Cukup klik di different first page. Kita klik halaman pertama ini berarti ya, halaman pertama itu nomornya nggak ada, tapi tetap setelahnya adalah halaman kedua. Kita lihat apakah betul. Nah, betul. Baik, jadi rahasia kedua apa? Rahasia kedua adalah kita membuat different first page. Itu rahasianya, sehingga halaman pertama itu tidak dikasih nomor meskipun tetap mengambil nomor. Nah, sama dengan ini, bab 2. Baik, bisa dipahami sahabat sekalian? Sudah 2 rahasianya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, sobat telah mengatur antara start at 1, artinya memulai lagi angka 1 seperti kasus di bab 2 tadi. Nah, ini tadi memulai halaman 1 lagi kan? Karena di sini section yang berbeda, kita kasih start at 1. Nah, kemudian kita atur tadi di sini menjadi continue from previous section. Artinya penomoran itu melanjutkan penomoran pada seksi sebelumnya, yaitu seksi bab 1, sehingga kemudian ini keluar nomor yang melanjutkan nomor sebelumnya. Oke, ada 2 ya. Sekarang kasus ketiga. Halaman cover sudah selesai. Kasus ketiga. Kasus ketiga adalah ini kadang-kadang ada tempat kampus yang penomorannya ribet. Semua penomoran itu berada di bagian atas, kanan bagian atas. Kecuali ada yang begitu, kecuali di awal bab, maka dia harus diletakkan di bagian bawah tengah. Nah kan, ribet kan? Caranya gimana? Baik. Ini harus diselesaikan dengan menggunakan section. Sekali lagi, ini harus diselesaikan dengan menggunakan section. Saya akan membuat section karena ini nanti akan terputus di konteks dan itu jelek. Maka saya akan mulai di kutipan ini saya pisah supaya dia berada di halaman berikutnya dan dia membuat section yang baru ya. Oke, saya masuk di layout. Kita sudah pernah ini, page break, kemudian klik di section break, klik next page. Sekarang dia berada di halaman berikutnya. Mari kita lihat apakah ada section di sini. Ya, ada section di sini. Ini tanda section. Dan ini memulai section baru. Kita lihat nomornya 1. Perhatikan di sini juga 1. Jadi dia berpikir atau sistem ini berpikir bahwa ini nomor ini adalah nomor yang memulai baru. Nggak apa-apa, biarkan aja dia punya husnudzon seperti itu atau komputernya punya husnudzon seperti itu, biarkan. Sobat bisa mengatur bahwa ini seperti yang tadi kita sampaikan, ini adalah continuous ya. Maka kita atur dulu ini supaya menjadi continue from previous section. Kita double klik, kemudian kita atur, kita sudah pernah masuk di page number, kemudian format page number. Di sini tertulis start at 1, kita bikin supaya kita klik continue from previous section. Oke. Nah, tapi kita belum menyelesaikan masalah karena yang di sini ini harusnya nomornya diletakkan di bawah sini. Oke ya. Sekarang kita akan mengatur supaya nomor yang ini pindah ke bawah. Ini kan nomor di awal bab. Caranya kita double klik. Perhatikan, kita hilangkan link to previous supaya dia tidak terhubung dengan atasnya. Kemudian di bawah kita hilangkan link to previous. Oke, sehingga di sini tidak terpilih ya. Kalau terpilih warnanya begini, kalau tidak terpilih, nah begini nih. Sehingga ini ketika nanti diubah, ini tidak akan berpengaruh pada section sebelumnya. Demikian juga di section yang kedua, kita lihat.
Link to previous kita hilangkan juga, ya. Kita hilangkan, klik. Lalu yang di footernya tadi di header ya, di footer kita juga hilangkan link to previous. Sekarang section yang setelah halaman awal bab ini dengan section sebelumnya itu sudah diputus hubungannya, maksudnya pemformatannya. Demikian juga antara awal bab dengan halaman Romawi juga sudah kita putus hubungannya. Baik. Sekarang ini kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena nomor akan kita alihkan ke bawah. Kenapa? Sebab kalau kita langsung masukkan begitu aja, nanti nomornya jadi 2. Oke, atau kita coba ya. Kita coba, kita masukkan nomor baru sekarang di bottom of page yang di tengah, line number 2. Kita lihat ada 1, kemudian ada 1 di sini. Nomornya double kan? Nah, kita lihat pengaruhnya di sini ada nggak? Nggak ada, karena kita sudah putus. Sehingga di halaman setelah halaman pertama awal bab atau halaman kedua bab, itu tidak terpengaruh karena dia berada di section yang berbeda. Oke. Lalu kita hapus yang di awal, karena kita hanya butuh yang di bawah tengah. Yang di kanan atas kita hapus. Ya. Ada nggak pengaruhnya terhadap section berikutnya? Nggak ada, 2 tetap ada. Ada nggak pengaruhnya dengan yang section sebelumnya, yaitu angka Romawi tadi? Nggak ada, ini tetap 3, ini tetap 2, ini tetap kosong. Jadi rahasia yang ketiga, yaitu link to previous. Ini kita putus hubungannya supaya desain atau pengaturan pada section tertentu itu tidak mempengaruhi atau tidak mengubah pengaturan di section sebelumnya atau section setelahnya. Sekarang kita sudah punya penomoran, kita perhatikan. Di awal bab, yaitu bab 1, ada di tengah bawah. Kemudian halaman berikutnya ada di kanan atas. Terus 3, 4, 5, sampai kemudian kita lihat di bab 2, tetap di kanan atas 7 ya, karena dia tadi tetap mengikuti section yang sebelumnya. Baik, sekarang kita sudah menyelesaikan penomoran yang berbeda antara awal bab, ini awal bab, nomornya harus di bawah sini, di bawah tengah, kemudian dengan halaman berikutnya yang penomorannya ada di sebelah kanan atas. Nah, ada satu lagi ya pengaturan yang mungkin juga sahabat bisa mengatakan ribet ya. Pengaturan berikutnya apa? Ya memang kita boleh katakan ribet itu kalau kita pakai mesin ketik gitu ya. Pola pikir kita pola pikir mesin ketik. Tapi kalau pola pikirnya itu fitur MS Word kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya itu nggak ribet gitu aja. Itu pekerjaan biasa. Baik. Aturan berikutnya misalnya, sebelum bab itu ada pemisah halaman. Ya, pemisah halaman. Jadi misalnya bab 1 mempermudah format penulisan. Itu sebelum ini ada halaman yang hanya berisi tulisan bab 1 mempermudah format penulisan. Nanti ketika di print, dia menggunakan kertas yang warnanya beda. Supaya kalau misalnya orang buka skripsi atau tesis atau disertasi ini, mau lihat halaman 1 itu ada pemisahnya, gampang langsung dibuka begitu. Nah, itu salah satu aturan. Nah, celakanya atau alhamdulillahnya, pemisah bab ini memakan nomor halaman tapi tidak dikasih nomor halaman. Jadi perilakunya atau perlakuannya sama dengan halaman cover. Halaman cover ini makan halaman, yaitu halaman 1 Romawi, tapi tidak dituliskan halamannya. Ya, ini langsung 2, ini 1 tapi tidak dituliskan halamannya. Nah, halaman pemisah itu perlakuannya juga sama. Apa? Halaman pemisah itu dia menggunakan nomor, tapi dia tidak dikasih nomor. Nah, itu masalahnya. Baik, saya kira kalau kita sudah melakukan perubahan atau penomoran yang berbeda tadi, yang sudah kita praktikkan, tentu sobat sudah tahu bagaimana caranya. Dan sobat ingat aja 3 kata kunci apa?
Yang pertama tentang continuous atau start at, ya. Yang kedua tentang different verse, ya. Halaman pertama yang berbeda, first section. Yang ketiga yaitu memutus link to previous itu kita putus, ya, itu rahasianya. Baik, saya tetap akan mempraktekkan caranya gimana untuk membuat halaman pemisah yang mempunyai penomoran yang berbeda. Seperti biasa kita letakkan kursor di bagian paling awal, ya, di bagian bab, lalu di layout kita masukkan section, next page. Sekarang kita mempunyai section di sini. Perhatikan nomornya, dia dikasih nomor 1, di sini tetap 1. Nanti kita atur, ya. Baik, dan sahabat saya kira sudah bisa cara mengaturnya. Tapi sebelum ke sana sobat, di section ini kan tulisannya di tengah nih, ya. Tulisannya di tengah. Kita nggak mungkin misalnya nulisnya begini. Oke, kita tulis dulu bab 1, kita copy aja. Karena tulisannya persis, tapi cuma lebih besar gitu aja. Kita taruh di sini. Seperti ini. Cuma sobat, saya ingatkan, jangan dikasih style judul. Karena nanti akan mempengaruhi daftar isi. Daftar isinya menjadi bab 1 mempermudah format penulisan ini menjadi double. Ini lihat di navigasi nih. Ya, kita lihat di panel navigasi. Bab 1 mempermudah itu ada 2. Kenapa? Karena bab 1 yang ini juga kita kasih style judul, sehingga dia membuat level 1. Level 1 tapi nggak ada level bawahnya. Karena itu kita hapus saja formatnya, kita bikin Ctrl Alt Shift Ctrl H. Ya. Seperti ini. Oke, nanti kita atur. Yang pertama kita mau mengatur halamannya dulu. Layout halaman. Karena nanti mau dibuat tengah. Baik, klik di layout halaman, lalu klik paragraf seperti biasa. Kita sudah pernah mempraktekannya berkali-kali ketika berbicara tentang style. Lalu tab layout kita klik. Nah, ini rahasianya. Di page vertical alignment ini kita klik center sehingga tulisannya nanti berada di tengah halaman. Perhatikan, berada di tengah halaman. Biarkan aja soal penomoran ini, bab 1 ini yang nggak manut tadi, ya. Oke. Sekarang kita atur tulisannya supaya di tengah. Dan tulisannya besar, ya. Kalau mau increase ini font size itu, sobat bisa langsung menggunakan Ctrl plus kurung siku yang kanan, dia akan tambah gede. Perhatikan di layar indikator keyboard saya, ya. Saya bikin misalnya 20. Oke. Lalu saya bikin mempermudah format ini dan ini, kebanyakan. Kita Ctrl E, itu artinya dia akan rata tengah. Sudah, kemudian kita kasih bold, Ctrl B. Baik. Ini pertanyaannya apakah cukup seperti ini? Ini sudah di tengah, ya. Kalau misalnya saya perkecil, nanti akan kelihatan tulisannya. Nah, seperti ini. Bab 1 mempermudah format penulisan. Tulisannya gede di tengah. Nanti ini kalau di print kita akan minta supaya ini warnanya berbeda. Mungkin merah, mungkin biru, ya. Tergantung di kampus sobat sekalian. Baik, saya kembalikan lagi. Di 120 aja zoomnya. Oke, bab 1 mempermudah format penulisan. Kita sudah bikin. Tadi kita bikinnya apa? Pakai layout halaman, ya. Halamannya dibikin vertical center. Artinya dia begitu nulis, itu dia berada di tengah. Jadi sekali lagi sobat, bukan dengan cara dari atas kemudian kita enter,
lalu kita perkirakan, wah ini sudah di tengah, baru kita mainkan. Nah, sobat bisa mengatur, misalnya jarak antara bab 1 dengan mempermudah format penulisan ini terlalu jauh. Kita sudah beberapa kali mempraktekkan klik layout, kemudian spacing after kita bikin lebih kecil. Lalu di home, paragraf, line, spacing kita bikin 1. Oke. 1, lalu layoutnya, spacing afternya dibikin 0. Maka antar baris ini menjadi lebih rapat dan itu lebih rapi, lebih indah. Sekarang kita berbicara bagaimana mengatur nomornya. Tentu sobat masih ingat. Yang pertama dilakukan supaya section ini tidak terhubung dengan section berikutnya dalam hal formatting, maka kita klik di sini. Sudah tidak terhubung ya, link to previous. Kita pastikan link to previous tidak terhubung. Lalu untuk menghilangkan halamannya gimana? Sobat masih ingat di cover kan? Yang kita lakukan adalah kita centang different first page. Klik, hilang dia. Oke, hilang. Baik, sekarang kita mengatur. Kan ini bukan halaman 1, karena halaman satunya itu ada di halaman pemisah yang kemudian dia tidak dikasih nomor gitu aja. Bagaimana? Ini mengikuti trik yang kedua atau rahasia atau kata kunci yang kedua apa? Yaitu di desain ini kita masuk di page number, kemudian format page number, kita pilih continue from previous section. Oke, sekarang menjadi 2, dan di sini halaman pemisah tidak ada nomor halamannya, tetap di halaman 1, lalu dilanjutkan halaman 2, di bawah, lalu di sini mulai di kanan atas lagi. Nah, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti sobat silakan dipraktekkan sendiri. Bab 2 tentu juga dia menuntut bahwa ada halaman pemisah yang nantinya di bab 2 ini, halaman ini dia akan menjadi halaman 9. Lalu halaman 8-nya apa? Halaman 8-nya berada di lembar pemisah, halaman pemisah yang tidak ada nomor halamannya tetapi tetap mengambil nomor halaman. Paling akhir sobat, kita mau lihat apakah di daftar isi ini terjadi perubahan. Harusnya bab 1 tadi kan ada di halaman 2 ya, kita lihat. Bab 1 ada di halaman 2. Harusnya bab 1 ini setelah kita nanti update, dia akan berada di halaman 2. Begitu juga seterusnya, dia akan turun terus ya. Sekarang kita klik kanan. Oke, update field. Karena ini kemungkinan hanya nomornya aja. Atau kalau mau pengen yakin, update entire table. Kita klik OK. Kita lihat apakah ada perubahan. Baik, semuanya sudah berubah. Sekarang ada di halaman 2. Baik, sobat sekalian, rumit, tapi sebenarnya kalau kita tahu rahasia di sini, semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi gampang. Gitu aja, sobat. Mudah-mudahan tutorial saya ini membantu sobat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.